Betul nggak? Iya, terus? Oke. Pasukan. Lalu Hashem yang berdiri di dekat Musa menyerukan nama Hashem. Berjalanlah Hashem di depan Musa dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Hashem memuliakan Hashem. Bukan, justru Enggak, itu dia Hashem memuliakan Hashem. dia Hashem ini, oke. dia kan Musa Sekarang ini, minta. Ya ngomong dulu. oke. Sekarang ini Hashem turun dalam awan bukan? Iya, Ya terus? kan? Oke, jadi kita bisa apa di sini bahwa yang turun dalam Hashem awan-awan itu adalah Hashem. Lalu Hashem berdiri di sana di dekat Musa menyerukan nama Hashem. Terus? Ya. Jadi dia memuliakan Hashem. Hashem memuliakan Hashem. Udah. Oke, jadi apa sih yang ayat di sebelumnya? Musa meminta untuk melihat Tuhan, tapi Tuhan bilang tidak ada orang yang bisa melihat aku bisa hidup, tapi aku akan menaruh kamu ditutupin oleh sebuah gunung, bukit, kamu akan di sana dan aku akan berjalan dan engkau akan mendengar itu nama-nama Tuhan, ada 13 nama Hashem di situ diucapkan. Jadi di sini Vaikra Beshem Hashem ya dan proclaim the name of Hashem dan menyerukan nama Hashem, diajarkan di sini bahwa itulah bagaimana Tuhan mengajarkan Musa tentang nama-nama Hashem gitu. Jadi Tuhan pada waktu itu mengajarkan Musa tentang sifat nama-nama daripada Tuhan. Misalnya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya kan? Nanti ada 13 nama itu, nama Hashem di situ. Fayavar, Hashem, Alpene, Vaikra, Hashem, El Rahum, Maha Pengasih. Ya, jadi Tuhan mengajarkan kepada Musa daripada esensi karakteristik sifat Tuhan, nama-nama Tuhan itu. Salah satunya tadi YHWH. Terus salah satunya lagi YHWH apa artinya? Hayahweh, yang dulu yang sekarang yang akan datang. Terus Tuhan menyebutkan namanya yaitu El Rahum ya. Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, jadi ada 13 namanya. Terus ada lagi Vechana. Nah, Erek Apaim, Gedel Chesed, perlamban marah penuh dengan belas kasihan. Itulah sifat-sifat Tuhan yang disebutkan, diajarkan oleh Hashem untuk Musa, kepada Musa. Begitu. Bukan Tuhan memuji dirinya. Kalau tidak ada teks di dalam sini, Tuhan memuji dirinya sendiri. Tidak ada. Itu. Di ayat 6. Berjalanlah Hashem lewat di depannya dan berseru. Hashem berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, pengasih dan panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Betul, dia mengajarkan kepada Musa. Enggak, dia berseru. Dia berseru. Kita lihat aja. Hashem berseru. Di situ berseru. Kita lihat aja. Oh, dia mengajarkan, dia berseru. Jadi gini ya, kita coba ya kronologisnya. Tadi lu udah terlalu jauh. Gue mau kita konsentrasi di ayat 5 dan ayat 6 ini. Turunlah Tuhan di dalam awan. Kita sepakat ya, yang turun ini adalah Tuhan di dalam awan-awan. Yang salah adalah engkau mengatakan bahwa Tuhan itu memuji dirinya. Salah. Nih, baca ya. Nih. Salah. Karena tidak ada support dari itu. Gue bilang gini, Hashem memuji Hashem. Tadi kamu bilang Tuhan memuji dirinya. Dengerin nih. Gue bilang Hashem memuji Hashem. Memuliakan Hashem. Salah. Hashem nggak memuji Hashem. Salah. Nggak ada. Hashem memuliakan Hashem. Oke, salah. Coba kamu baca. Ya, Vaikra Beshem Hashem. Artinya apa? Dan memproklamasikan nama Hashem. Apa artinya? Maksudnya not bercatat it was the Lord. Itu adalah Tuhan yang mengucapkan namanya God. Those taught Moshe, kemudian Tuhan mengajarkan Musa apa tentang apa? Proclaim itu, nggak mengajarkan, proclaim. Itu proclaim. Itu proclaimed. Pada Musa namanya. Itu proclaim. Iya, mengucapkan nama itu kepada siapa? Dengerin. Yes. Kepada siapa? Terus siapa? Kepada siapa? Bukan kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan. Ya, nama Tuhan.
Ya, God, terus kemudian Tuhan mengajarkan kepada siapa? Mana nggak ada Musa. mengajarkan di situ? Mana mengajarkan? God taught. No, 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 Ini no, itu taut. proclaimed. Astaga, bahasa Inggris Proclaimed. gimana sih taut? No, proclaimed tuh, proclaimed. No, Itu proclaimed. nih. God, Thus, no. Lewat, itu tuh. bukan, itu God dus note-nya, taught itu Moshe. note-nya. Enggak, Ya, itu note-nya, itu bukan kitab suci, itu note-nya. Note, astaga. itu note-nya, itu Gini. note, itu Not, note, ya, perlu itu dikatakan note-nya, it was the Lord. itu Adalah Tuhan note. sendiri. Enggak, itu Ya, note, itu who bukan was kitab suci, bro. proclaiming, Itu yang bukan kitab suci. Itu bukan memproklaim kitab suci, namanya. bro. Itu note. God, Bro, itu kitab God. suci, itu bukan Ya, Torah. sekarang lu Itu mana? note, Sekarang bagaimana? Lu itu bukan kitab dalil lu suci. mana? Dalil lu mana? Oke, nih. Ya, dalil lu mana sekarang? Ini gua Oke, udah ada dalil ya. Jadi oke. Tuhan mengajarkan Musa apa yang diajarkan kepada Oh, itu Musa, note, how bro. to proclaim, bagaimana menyebutkan nama-nama daripada Tuhan. Jadi Itu Tuhan di note. sini bukan memuji namanya, tapi dia mengajarkan Musa, taut Musa, bagaimana cara untuk Oke, menyebutkan lama dulu. nama-nama yang adalah sifat-sifat Tuhan. Begitu. Jadi bukan Tuhan memuji Tuhan. Jadi Tuhannya ada Oke. dua nantinya. Yes. Itu Oke, jelas kita ya. lanjut ya. Nah, sekarang saya minta dalilmu mana? Dalilmu, ayo. Dalilmu mana? Oke. Ayo. Gua kasih dalil Mana? dari kitab suci ya, bukan dari note Yang ya. mana? Ya Gua mana kasih lu, dalilmu? gua kasih lu dalil dari Ya, kitab suci. Oke, gua kitab kasih suci lu dalil siapa? dari kitab suci. Ya. Ya, Ya, open camp. kitab suci para nabi. Sebentar. Ya, mana? Sebentar. Yuk, Sabar open camp. dulu. Yes, sabar dulu. Ya. Bisa tenang dulu nggak? Kasih gua kesempatan bicara ya. Ya, terus ya. Oke. Jadi di sini ada satu kejadian yang cukup unik ya, bahwa Tuhan itu betul-betul turun di dalam awan-awan, lalu dia berdiri di sana. Tuhan berdiri di dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Jadi Tuhan menyerukan nama Tuhan. Nah, berjalanlah Tuhan di depan Musa dan berseru, Tuhan sendiri yang berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, sekian. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada Hashem yang di bumi dan ada Hashem yang di langit. Dan Hashem, oh iya. Ya, terus maksudnya Hasemnya ada dua gitu. Ya, sebentar. Kita akan ke situ, ada bro. dua. Ini ada satu ayat yang aneh sebenarnya. Bahwa yang turun dan bertemu dengan Musa itu adalah firman-Nya. Dan firman memuliakan Bapaknya yang di sorga. Firman, sebentar. Firman memuliakan Bapaknya dan Bapa memuliakan Sang Firman. Karena itu kemuliaan itu berada di dalam kekekalan. Nah, kita akan coba lihat ya di dalam kitab para nabi. Ini kenapa orang-orang rabi. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Nggak boleh gitu kalau belajar fokus. Kejadian Keluaran 34 fokus. Gimana kamu membangun narasi bahwa ini adalah firman yang menjadi manusia. Silakan. Jangan kemana-mana. Fokus di sini. Gue bilang firman yang menjadi manusia. Gue bilang sang firman. Iya, yang sang firman. Oke, sang firman. Mana di situ? Bagaimana kamu membangun narasi itu sang firman? Silakan. Sebentar. Kita akan buka dari Targum setelah ini ya. Bahwa Allah yang bertemu dengan para nabi itu adalah sang firman. Sebentar. Targum, di dalam Targum ya, saya Keluaran 34 ya. Di dalam Kejadian juga ada the word of the Lord. Tapi udah kita fokus di sini, jangan kemana-mana. Fokus. Sebentar ya. Nah, ini nih mantap banget nih. Sebentar ya. Nah, ini. Paralelnya bahwa semua para nabi. Mana nih? Nggak ada kau tunjukkan ini. Mana nih? Nggak bisa dilihat. Kan gua masih prolog. Nggak bisa. Nih tuh kayak gua nih. Gua kasih lihat. Nah, lu nih mana nih? Nggak bisa dininin. Kan gua baru buka ayat tadi. Sabar dulu, Will. Ya, mana nih? Ayo. Sabar. Ya, sabar bro. Naikkan logika berwili di bawah dan logika. Dia nggak ada yang mau, bro. Dia termasuk kaum buta huruf ya. Oke. Di dalam Daniel 7 ayat 13. Jangan Daniel, Keluaran 34 ini yang kalau lagi bahas, ngapain ke jauh-jauh? Daniel baca Taurat nggak? Fokus ke sini. Daniel baca Taurat. Bagaimana kamu membangun narasi bahwa Tuhan memuji Tuhan atau Tuhan itu firman-Nya, dafarnya itu yang turun itu. Bagaimana kamu membangun narasi dafarnya yang turun. Oke. Iya, sekarang di mana? Di mana
Keluaran 34 itu dafarnya yang turun. Di mana ada ayatnya dafarnya turun? Ada nggak? Dafar itu Tuhan di situ tuh dafar Elohim disebut Tuhan. Sebentar bro. Aku terus Enggak, melihat. di dalam Keluaran 34 saya bacakan ya. Fayarek Hashem Be'anan. Udah selesai. Udah selesai. Hashem memuji Hashem. Gimana itu? Nah, tidak ada di situ dafar Hashem. Besem Hashem Oke. ada. Besem Hashem Nggak apa? ada Di dalam Hashem. nama Hashem. Udah santai. Ya, sekarang di mana kau membangun narasa itu adalah firman Tuhan. Silakan. Yes. Oke, kita akan ke situ. Gimana Bro. di situ? Sebentar. Kita akan ke situ, bro. Oke, lu tenang dulu ya. Aku terus melihat dalam penglihatan. Fokus ya. Keluaran 34 ya. Fokus Iya, Keluaran makanya 34. kita sekarang identifikasi siapakah pengendara awan itu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak dengan awan-awan dari langit. Kita nggak boleh. Di mana? Di sini nggak ada. The Cloud Rider di dalam itu keluaran pasti ini Hashem, tidak bro. ada. Itu Di pasti dalam Hashem. keluaran ini tidak ada ngomong Oke, firman sekarang gua tanya, Daniel 7 Tuhan. ayat 14 Ya. ini nubuatan Mesias bukan? Daniel 7 Kita ayat nggak ke situ, 14 ini kita nggak membahas kitab nubuatan Daniel. Mesias Jangan bukan? kabur kau, jangan kabur. Jangan kabur, kita nggak bahas kitab Daniel. Kita nggak bahas. Kamu kan Daniel baca Taurat datang ya? dengan narasi, kamu datang dengan Daniel narasi baca Taurat ya? Keluaran Daniel baca Taurat ya? 34. Oke, Kita sekarang gua coba ikut ya. membaca narasi Keluaran 34. Sekarang Oke. saya tanya sama Baik, kamu, gua akan di dalam buka dari Keluaran tadi. 34 ayat 5 itu ada nggak berbunyi itu firman Tuhan yang turun? Ada nggak? Jujur. Di semua Saya tanya, kalau kamu nggak bisa jawab, saya kamu buang-buang waktu saya. Saya tanya di dalam Keluaran 34 ayat 5 yang kau tunjukkan Ya. ini, apakah ada kata firman Tuhan di situ yang turun? sang Ada nggak? firman disebut Tuhan di Iya, situ. ada atau tidak? Di dalam Keluaran 34 ayat 5 ada nggak tertulis firman Tuhan yang turun? Ada nggak? Enggak. Nah, Disebutnya ya udah, Tuhan. kelar. Terima kasih atas Disebutnya- kejujuranmu. Kau menyatakan tidak. udah. Memang tidak ada. Terima Memang- kasih. Memang firman Tuhan itu disebut Hashem. Itu Terima kasih atas pemahaman. kejujuranmu. Ya. Enggak, memang saya jujur. Yang Iya, disebutkan ya Tuhan. memang Tuhan. tidak ada- Oke, tidak sekarang ada di gue situ tanya ke lu. Firman Tuhan. Sekarang gue tanya ke lu gini. Anggaplah demikian. Anggaplah begini, bro. Ketika Bukan Hashem anggap, turun, memang apakah kau udah mengakui Enggak. tidak ada kata firman Tuhan di situ. Loh, Udah, nggak ada ketika Hashem menganggap, turun, nggak ada apakah anggap. surga kosong? Gua tanya ke lu. Ketika Hashem turun, apakah surga kosong? Hashem turun kemana? Hashem itu memenuhi bumi dan langit. Enggak, Ada Hashem ayat turun ber- dalam awan-awan kok. Ada ayat Hashem turun berbunyi. dalam awan-awan. Ya. Ada ayat berbunyi. Surga kosong. Ya, ada ayat berbunyi. Aku memenuhi langit dan bumi. Bagaimana Enggak, Tuhan enggak. itu bisa turun? Iya, ditulis di dalam kitab Keluaran tadi apa? Tuhan turun kan? Hashem turun nggak? Ketika dia Berdiri dekat turun, Musa nggak? yang turun, yang dia ya, itu tidak. bagus. Iya. Ketika Hashem itu memenuhi langit dan bumi. Ya. Yang turun tadi Dia kamu mau besar. bilang apa? Yang turun apa? Yang turun adalah firman-Nya. Ya, tapi kan kau udah jujur tadi kau bilang bahwa di ayat 34 Sang firman tidak itu ada kata adalah firman. Tuhan, bro. Sebentar, gua Salah. dari tadi. Firman itu bukan Tuhan, firman itu adalah huruf. Aduh, sebentar. Firman itu adalah perkataan adalah suku Sang kata, suku firman kata adalah adalah huruf. Hashem. Sebentar. Salah, nggak ada ajaran itu. Coba tunjukkan. Ini kamu sudah jauh, bro, dari pemahaman Yahudi yang Oh, sesungguhnya. nggak ada itu pemahaman Kami Kristen. langsung Yahudi diajari nggak pemahaman oleh nggak begitu. Sang Mesias itu sendiri. Karena itu kami mengerti secara jelas kebagaimanaan Taurat itu. Kamu masih nunggu-nunggu. Sebentar, gue buka. Nah, berjalanlah Tuhan. Ini sebenarnya ada sesuatu yang aneh juga nih di berjalan ya. Nah, ini kita buka ya. Ini adalah teofani pertama daripada Sang Firman itu. Di mana kata Ketika berjalanlah mereka Tuhan? mendengar bunyi langkah Allah. Di mana Emang Tuhan ada tinggal kata kaki? berjalanlah Tuhan? Coba di mana? Tuh, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang Ini berjalan-jalan Keluaran di 34, dalam taman. jangan panik. Kita ke Lu Keluaran nggak 34. panik. Lu jelaskan. Yang kita bahas Ini Keluaran paralel. 34. Yang kita Tuhan, bahas Keluaran gini. 34. Yang bahas kita Yes, bahas yes. Keluaran 34 ya. Sebentar. Di mana Tadi ada ada sesuatu kata yang aneh. di mana ada kata Tuhan berjalan? Di mana? Oke. Ya. Tadi di dalam Keluaran itu ada sesuatu yang aneh, yaitu Hashem Apa? turun di dalam awan-awan. Terus? Ya, terus Ini sudah. Oke.
Ada banyak keanehan di dalam kitab Taurat, di mana di dalam Kejadian 3 ayat 8 Tuhan berjalan-jalan di dalam Taman Oke, Eden. Kamu kita jelasin lihat itu gimana? berjalan ya. Kita lihat, catat, kamu bilang berjalan ya. Awas, Yes. pegangan yang kenceng, pegangan yang kenceng. Pegangan yang kenceng. Oke, Ya. ayo, buka. Berjalan. Siap, kita lihat. Catat berapa ayatnya? Ajar, Bil. 8. Sebentar, gue buka targum dulu. Berapa? Kejadian 3 ayat 8. Berapa? Kejadian 3 ayat 8. Oke. Targum 8 ya. Ada kata berjalan ya, kita. Ya, awas, pegangan yang kenceng. Bunyi langkah Ya. kaki itu. Oke, enggak apa-apa. Kejadian Ya. 3 ayat 8. Ya, enggak, kita lihat dulu. Kalau bilang kan berjalan tadi ya. Iya, Ya. sebentar. Kita kan ya 3 ayat 8. Sebentar, gue buka targum dulu ya. Lu jangan kemana-mana. Kejadian 3 ayat 8. 3 ayat 8 ya itu ya. Oke, kita buka targum. 3 ayat 8. 3 ya. 3 ayat 8. Sebentar. Oke, dibuka. Oke, 3 ayat 8. Nah, orang tuh begini. Jangan kampungan. Bilang pakai nomor-nomor. Ayat. Buka. Ya, gini bunyinya. Vayesma et kol Hashem Elohim. Mit halek. Nah, ini mit halek. Apa tuh? Began ruah hayom. Pait hafa Adam Faisto mipnei Hashem Elohim mitok et Hagan. Ya, artinya mereka mendengar suara Tuhan. Yes. Tuhan. Yang bergerak. Langkah kaki. Jadi suara Tuhan yang bergerak, bukan tidak met helek itu artinya bukan berjalan, tapi suara yang keluar dari Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Nggak apa-apa, memang penerjemahannya salah, tidak ada Tuhan berjalan di situ. Ya, nggak ada. Ya, oke. Teman-teman, saya akan tunjukkan sebagai bukti tekstual proof. Saya kalau debat itu pakai data. Silakan buka. Mantap. Nih, kita bisa paham. Ya, bisa dibodoh-bodohi dengan Tuhan berjalan, karena Tuhan punya kaki gitu kan. Oke. Ya. Buka. Nah, iya. Nah, ini kan. Tunggu. Mereka mendengar, they heard the sound. Tunggu, gue nggak bisa baca. They heard the sound. Oke. Itu dia kan jadi the sound. Oke. Of the God The moving. Son of God. The Son of God apa tuh? The Son of God apa tuh? The Son of God Hashem ya. Hashem, YHWH. Hashem. Bergerak. Itu kok kabur sih kamera lu? The Son of God Hashem moving. Bisa aja. Yes, moving. Gue setuju. Moving through the garden. In the garden. Yeah. Apa tuh? Absent. Up. Ya, jadi about apa yang in the keluar garden. dari Hashem suara. Jadi bukan ada Oke, langkah bagus. kaki, itu salah. Ya. Kalau langkah Oke. kaki maka teksnya akan bunyi raglai, regel. Kaki itu regel. Jadi Tuhan punya kaki itu regel. Regel itu artinya kakinya. Ternyata di teksnya tidak ada Tuhan berjalan. Gitu. Tapi yang Baik. keluar adalah keluar suaranya yang keluar. Gitu. Baik, Gitu, bro. sudah. Oke, sudah. Udah ya, jadi nggak ada kata berjalan ya. Udah jelas ya. It's okay. Enggak, tapi akui dulu tidak ada kata Tuhan berjalan ya. Ada. Bima, Gua akan nggak buktikan. ada. Tadi kan teksnya udah Gua akan dibilang yang keluar Yes. suara. Gua akan buktikan. Suaranya bergerak. Bisa gue buktikan dulu nggak, Bil? Bisa gue buktikan. Enggak, tak dulu. Di situ di teksnya ada nggak tadi kalau kau baca itu ada Terjemahan Tuhan bahasa berjalan. Inggris yang tadi tidak ada, tetapi ditulisnya the sound. Sebentar. The sound Justru of di dalam God bahasa moving. Ibraninya, Enggak, di dalam moving. bahasa Ibraninya jelas itu tidak ada Moving. kaki. Artinya Tidak ada kaki. berpindah. Moving di situ, berpindah. Dan Ya itu juga nggak ada masalah. suaranya yang bergerak, yang berpindah itu It's berjalan, okay. itu yang bergerak suaranya yang bergerak. Bukan Baik. Tuhan itu berjalan. Oke, gue terima argumen lu. Asik, gitu. Bagus, Oke. gitu dong. Gue terima argumen lu. Oke, gue terima argumen lu. Karena Nah, bagaimana dengan Elai? Kita lihat Elai. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, oh my God, Tuhan punya langkah. Jauh banget. Iya. Oke. Kita akan buka. Sebentar, kita akan buka dari Targum Jonathan di dalam Genesis 3 ayat berapa tadi? Ayat 8 ya. Oh, lari-lari lagi. Loh, ini paralel. Oke. Genesis 3 ayat 8 dari Targum Fokus. Jonathan paralel kan? Gue bukan buka dari ayat yang lain kan?
And they heard the voice of the word of the Lord. Mereka mendengar suara dari firman Allah. Walking in the garden, berjalan di dalam taman. Mau Suara bilang apa berjalan lu? gimana? Coba lu pikir aja suara berjalan gimana? Kamu buka Cefaria sekarang. Kamu buka Cefaria. Suara, tahu Bang. Suara itu bergerak. Bergerak dengan apa? Bergerak dengan resonansi. Suara itu dengan cara merambat. dengan resonansi Walking sampai loh ke ini. telinga orang. Walking loh ini. Jadi- Walking di sini. Iya, sekarang bagaimana suara Walking. berjalan itu pakai resonansi? Ada namanya Walking. resonansi sehingga suara itu bisa sampai Loh, ini walking ke loh. mana? Walking loh. Salah. Walking di sini. Iya ada walkingnya, benar. Tapi salah pemahamanmu salah. Nah, ini walking. Makanya untuk memahami Torah itu, Walking. jangan itu dulu, jangan Ini walking konteks loh di tapi sini loh. teks. Teks. Walking Kembali di ke sini. original text-nya aja. Walking di sini. Original Di sini text aja. walking. Kembali ke original text. Walking. Biar nggak Jadi- mungkin. Targuma artinya Loh, tadi dia pakai terjemahan. enggak apa terjemahan. Jadi menurutmu Jonathan salah di Targuma sini. artinya terjemahan. Ya udah, berarti Jonathan salah. Jonathan benar, yang salah Ya lu udah. otak lu nggak otak lu mau. Loh, di sini Otak lu tertulis itu. walking kok. Tadi kamu Iya, sekarang bagaimana suara bisa berjalan? Coba gimana Ya, suara bisa oke. berjalan gimana? Betul. Coba. Karena sang Kita main firman science itu. sekarang. Kita main science. Ya. Bagaimana suara bisa berjalan? Kita Coba lanjut. gimana? Kita lanjut. Ya. Tadi kamu sudah Bagaimana mengakui, saya- kamu sudah hampir keceplosan. Ketika gua bertanya, ketika Hashem turun, apakah surga kosong? Nah, kamu udah mau keceplosan bahwa yang turun itu mungkin adalah kuasanya dan seterusnya. Dan itu pun juga gak ada masalah. Karena yang akan turun itu adalah sang firman. Nah, di dalam Targum Jonathan ataupun di dalam kitab Kejadian tadi, ditulis bahwa Tuhan, di situ Targum Jonathan mengatakan bahwa word of the Lord atau firman Allah itu yang berjalan. Maka kita tahu bahwa firman Allah itu adalah suatu pribadi. Firman, nggak ada kata firman di situ. Loh, the word of the Lord. Menurutmu Suara. kenapa Suara. sebentar. Kenapa Jonathan menerjemahkan Hashem di situ sebagai word of the Lord? Atau firman Tuhan? Jonathan tidak menerjemahkan itu sebagai firman. Lu yang Nah, salah. word of the Lord di Coba sini. dari bahasa aslinya Targum Jonathan aja. Udah, buka. Ya, coba suruh baca. Udah, Silakan buka. baca. Udah buka. Ya. Kau Baca buka. lah kau. Gua nggak bisa Lu baca. lah buka. Tuh, Lu nggak bisa. tuh. Gua kan Lu terbelajar. kan. Gua kan Coba baca. kaum bahasa internasional tuh, pakai bahasa Inggris aja. Kalau kamu ngerasa kamu bisa bahasa Inggris, baca. Oh, nggak mau. Itu aja lu udah kalah 1 poin, nggak bisa baca. Loh, gua bisa baca bahasa Inggris kok. Kacau, Dan gua baca kacau. dari Sefaria. And they heard, dan mereka mendengar the voice of the word of the Lord. Artinya, suara dari firman Allah. Walking in the garden. Berjalan di dalam taman. Berjalan, walking. Apa nggak ada kata yang lebih cocok untuk menerjemahkan ini? Ini yang menerjemahkan orang Yahudi sendiri. Ada yang lebih cocok, Apa? makanya baca dari Nah, Torah kenapa? aslinya. Berarti, Torah berarti aslinya rabi-rabi itu moving. kenapa di sini menerjemahkannya sebagai walking di sini? Ya walking di situ artinya bergerak. Enggak, Kan kalau walking itu berjalan itu berjalan. bergerak. Berjalan. Iya bergerak. Sekarang Walking saya itu tanya, berjalan. Iya, berjalan Walking bergerak itu nggak? Saya berjalan. tanya. Oke. Iya, saya tanya kalau berjalan bergerak nggak? Hah? Ya pasti berpindah tempat dari itu. Ya kan berpindah Enggak, tempat saya dari nggak tanya tempat A berpindah. ke tempat B kan? Oke. Kalau berjalan bergerak nggak? Oke. Jadi kalau kamu pindah rumah kamu Aduh, walk saya tanya the dulu. house gitu. Saya tanya dulu. Kamu Tanya, jawab. kalau kamu pindah Kalau rumah, berjalan kamu itu walk the bergerak house. atau diem? Kalau Oke. berjalan itu Kalau bergerak pindah apa diem? rumah, Kalau bergerak berjalan atau diem? bergerak. Kalau bergerak berjalan atau diem? Tentu kalau berjalan itu pindah dari poin A ke poin B. Ya bergerak apa enggak itu? Ya, gerak pasti. Ya pinter. Tapi aktivitas untuk ke poin A ke poin B apa? Berjalan Pinter. atau terbang? Makanya yang bergerak apa? Yang bergerak Ya, suara saja berpindah bukan dari- firman. Loh, memang Bukan suara firman. bisa berjalan. Memang suara bisa berjalan. Bergerak dong. Bagaimana Kan yang bilang suara berjalan kan itu berjalan? bergerak. Oh. Bagaimana Kamu kan tadi ceritanya suara mengatakan itu berjalan? berjalan itu bergerak. Kamu udah mengatakan berjalan itu Kamu bisa bergerak. nggak bilang Kamu udah my mengakui voice tadi. is walking? Gimana? Coba kamu my voice is walking. Bisa nggak itu? Oke. Tadi saya bertanya sama kamu berjalan itu bergerak nggak? Kamu bilang bergerak. Udah cukup itu. Ya. Oh, enggak. Jadi yang bergerak, kamu udah bilang iya loh Oke. tadi. Cara bergeraknya bagaimana? Apakah dia terbang? Apakah dia menghilang Oke, atau gimana cara dia di bergerak? dalam ilmu sains, suara itu Kalau- resonansi itu menyampaikan suara, gelombang suara kepada Udah titik mulai koordinat ngawur lain. kamu, Bill. Kamu ngawur. ini disembunyikan Yang ngawur lagi itu nih siapa? teman-teman.
Nah, betul. Nah, ini Ben Abraham. Ben Abraham, betul nggak? Orang Yahudi itu suka menyembunyikan hal-hal yang ada dalam kitab. Nah, ini dia lagi menyembunyikan nih. Justru yang menyembunyikan kamu. Tuhan kamu bilang, iya. Fokus aja juga, ya fokus, jangan lari kemana-mana juga. Dia bilang Tuhan berjalan, Tuhan berjalan. Udah cukup. Gue mau makan dulu. Gue mau makan dulu, Bill. Gue mau makan dulu, Bill ya. Oke, nanti next time kita diskusi lagi. TKO. Wah, gue mau makan. TKO. Berjalan di situ work. Apalagi Targum Jonathan itu menegaskan iman kami. Sebentar. Aslinya bunyinya gimana? Ada nggak kata berjalan ayat aslinya? Jonathan di situ. Sebentar. Jonathan di situ itu malah menegaskan apa yang kami imani. Artinya kami ini betul-betul diajarkan oleh Sang Mesias itu kebagaimanaan Allah. Oh, diajarin Sang Mesias yang mengajarkan mengajarkan itu Tuhan bukan Mesias. Gimana sih? Mesias itu manusia. Oke. Sekarang gue tanya ke Ben Abraham. Masa Isa beriman itu kepada Al-Masih Mesias, bukan? beriman Kenapa kepada Isa pencipta itu Mesias. disebut Al-Masih? Nah, kenapa Ben Abraham Isa itu disebut Al-Masih? Taruh, sabar. Ini blunder ini. Ini blunder ini. Dia bilang dia beriman kepada Mesias. Enggak. Dia beriman kepada Mesias. Padahal beriman itu kepada Ini minta pencipta pertolongan ke Mesias. Al-Quran pula lo kitab. Jangan Kalian minta cari pertolongan ke Al-Quran pula kau. Ya, karena Fokus, kalian fokus, Kau juga. percaya enggak? Ayo Ya fokus tunggu juga. Bang, karena Kamu dia jangan ada lari kemana-mana. Masa udah gemeteran. Baru dimulai tuh sama Billy tuh udah gemeteran. Ayo fokus juga. Kamu jangan sambungkan Dia kepada dari tadi Isa. kebingungan sendiri gimana Ya, menjelaskan kamu jangan the cari word of the Lord. bantuan kepada Sebentar. Al-Quran, jangan. Fokus kepada Oke, kita. karena nggak penting gitu ya, nggak lengkap juga ya, nggak ada yang bisa dipelajari dari Bukan, sana. kamu Ya. mau cocok-cocok logikan. Padahal tapi kamu betul kan tidak disebut percaya Isa Al-Masih, itu bukan? Yesus. Santai aja Bang Logika, santai aja Bang Logika. nanti Jangan kawinnya ditanggapi, itu, nanti dia kawinnya. malah Iya. ada alasan untuk lebar. Silakan. Oke. Lanjut Bang Billy. Oke. Mantap Bang Billy, kejar terus. Satu Kejar. poinnya yang saya tangkap Bang Billy ya. Berjalan itu pasti bergerak, tetapi sesuatu yang bergerak belum tentu berjalan. Betul. Paham ya teman ya? Saya setuju. Oke. Karena itu tadi ditulisnya apa? Berjalan berarti dia pindah dari poin A ke poin B. Dan artinya Adam dan Hawa mendengar suara langkah kakinya itu. Karena itu mereka ketakutan. Gak ada langkah karena dia kaki. Oh my berjalan. God, gak ada langkah kaki. Astaga Tuhan. Oh, itu walking loh. Lagi lagi. Walking loh. Lebih blunder kau. Yuk kita lihat Walking ayatnya. loh. Langkah kaki. Walking di Oke, situ. kita lihat. Walking apa? Iya, Berjalan kan? kau bilang langkah kaki ya. Loh, walking Ada itu kaki berjalan. kata kaki ya. Ya, kau bilang ada langkah kaki. Yuk kita lihat. Tuh di bawah tuh ada jenderal kampung tuh. Bukan berjalan, woi, walk. Coba kamu terjemahkan dulu. Walk di dalam kamus itu apa? Ada nggak kaki ya? Ada nggak kata kaki ya? Kalau kau bilang berjalan langkah kaki ya kau bilang tadi. Iya, dan mereka menerjemahkan itu sebagai moving. Moving about in the garden. Jadi, artinya mereka bergerak di mendengar- dalam taman. Itu Mereka mendengar apa yang didengar suara, bukan langkah kaki. Kau bilang kan Son of langkah God kaki tadi. moving. Nah itu tuh dia tuh. No. Suara Kamu bilang tadi Tuhan langkah kaki. bergerak Semua orang di di bawah dalam taman. dengar kamu ngomong Bergerak itu dengan langkah cara apa? kaki. Oke. Semua orang Dan bilang di mereka bawah, mendengar di bawah kau suara mengatakan Tuhan. Tuhan punya Sebentar. kaki loh. Kau mengatakan tadi Tuhan punya kaki. Jadi di sini dan mereka mendengar bukan langkah kaki, tapi mendengar suara, bukan langkah kaki. Ya, nggak ada langkah kaki di situ. Paham? Nggak apa-apa. Jadi oke ya. Nah kalau di dalam kalian itu kan diterjemahkannya adalah bahwa suara Tuhan, mereka mendengar suara Tuhan bergerak di dalam taman. Itu kurang lebih terjemahannya seperti itu. Ya kan? Nah tetapi di dalam Targum Jonathan itu membuatnya menjadi lebih detail, yaitu suara dari Sang Firman Tuhan berjalan di dalam taman. Nah sekarang gue mau tanya, bagaimana Sang Firman itu bergerak? Firman Tuhan yang tadi itu bergerak di mana? Udah? Di dalam Targum Jonathan dikatakan firman Tuhan itu berjalan. Firman Tuhan itu berjalan karena kita sudah memahami rahasia ini, maka kita mengerti ketika ini ada 2 poin di sini ya. Ketika Tuhan turun dalam awan-awan itu kita memahaminya. Karena itu orang-orang Yahudi itu mengerti betul bahwa yang turun di dalam awan-awan itu pasti Hashem. Sehingga kitab Daniel 7 ayat 14 dikatakan bahwa anak manusia yang turun dalam awan-awan itu mereka paham. Itu Hashem.
Karena itu ketika Tuhan kami berkata di hadapan imam besar, anak manusia yang turun dalam awan-awan, sebagaimana dibuatkan dalam kitab Daniel, mereka mengatakan dia telah menghujat Allah. Karena the cloud rider in the Torah, pengendara awan di dalam Torah, itu pasti Hashem. Dan itu adalah sang firman yang bertemu dengan Musa. Selesai. Kita selesai. Udah, saya mau makan dulu ya, Billy ya. Oke. Takut nih ya. Udah takut. Itu udah takut, udah parah itu. TKW habis itu. Kok lucunya kok Asumsi sang firman. Emangnya kata dapar kalau dalam Ibrani itu dalam bentuk non bil? Kan bukan ya, Bil ya? Iya. Udah jelas tadi kan. Ini udah jelas banget. Ini kan mithalech itu apa, ya kan? Bukan langkah kaki, ya. Tapi suara yang mereka dengar itu suara. Suara itu apa? Bergerak gitu. Ada lagi tadi dia bilang mendengar langkah kaki Tuhan. Astaga. Jadi poinnya Bang Billy maksudnya apa tuh Bang Billy? Poin dia tuh maksudnya apa tuh? Poin dia tuh apa tuh maksudnya tujuannya? Poinnya dia itu firman Tuhan yang suara Tuhan itu Yesus gitu. Jadi yang suara Tuhan itu, yang Tuhan berjalan itu firmannya kan berjalan tuh katanya kayak punya kaki gitu. Nah, itu adalah Yesus sendiri gitu. Kan ternyata mentah. Tadi kan udah kita buktikan mentah. Kata mithalek di situ ialah suara. Yang keluar apa suara, yang bergerak apa suara. Makanya itu selaras dengan ayat Torah yang lain mengatakan dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa wujud pun tidak. Benar. Karena Tuhannya Israel itu bukan Tuhan yang punya tubuh jasmani, nggak ada. Makanya ini selaras. Ada yang didengar oleh Adam dan Hawa adalah suara yang bergerak gitu. Bergeraknya kemana? Resonansi didengar oleh mereka. Suaranya itu bergerak sampai ke telinga mereka gitu. Kayak gitu